Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Killers of the Flower Moon. Film ini rilis tahun 2023, bercerita tentang kisah sebuah bangsa Osage di mana bangsa tersebut adalah bangsa terkaya per kapita di bumi. Langsung aja, mari kita mulai alur cerita film kali ini. Di awal kisah, di sebuah tempat, para tetua bangsa Osage berkumpul dan melakukan sebuah ritual. Generasi mereka berikutnya akan banyak mempelajari kehidupan orang kulit putih karena banyaknya orang kulit putih yang datang ke tempat ini. Mereka khawatir dengan penerus bangsa Osage. Tetua berharap penerus Osage menyisakan sedikit ajaran para leluhur mereka untuk kehidupan di masa mendatang. Bangsa Osage merupakan salah satu manusia termujur di bumi karena mereka dilahirkan di atas tanah yang kaya minyak. Mereka menjadi orang terkaya per kapita di bumi. Seorang pria bernama Ernest mendatangi tempat bernama Fairfax, di mana tempat ini adalah bumi Osage. Seorang pria Osage bernama Henry menjemput Ernest di stasiun dan membawanya ke rumah pamannya. Ernest melewati ladang yang sangat luas di mana banyak sekali pabrik minyak dan diketahui bahwa semua tanah yang mereka lewati adalah milik Henry. Mereka sampai di sebuah peternakan. Pria ini bernama William, paman dari Ernest, dan kakak Ernest bernama Byron. Henry adalah keturunan asli Osage dan memiliki hubungan sangat dekat dengan Will. Will mengatakan ke Ernest bahwa di sini adalah peternakan, tidak ada minyak di tempat ini. Minyak ada di tempat yang berbeda. Will meyakini bahwa lama-kelamaan minyak milik bangsa Osage akan mengering. Diketahui bahwa Ernest datang ke sini atas permintaan pamannya setelah Ernest mengikuti peperangan menjadi koki di sebuah infanteri. Will menegaskan bahwa keputusan Ernest datang ke sini adalah pilihan yang tepat karena uang mengalir deras di tempat ini. Will juga memperingatkan Ernest agar tidak mabuk di depan umum karena akan menimbulkan masalah untuk Will. Will memberikan sebuah buku agar Ernest belajar tentang bangsa Osage. Bangsa Osage adalah bangsa cerdas dan bijak. Mereka bisa menentukan siapa yang akan mendapatkan minyak atau tanah di atas mereka. Yes, because they're not talking. Don't mean they don't know Osage are the finest and most beautiful people on God's earth. Di sebuah tempat, seorang pria Osage overdosis setelah meminum anggur. Dalam beberapa tahun terakhir, satu persatu bangsa Osage meninggal secara tiba-tiba dan tidak pernah dilakukan penyelidikan tentang kematian mereka. Di sebuah tempat, seorang perempuan bernama Molly sedang konsultasi ke pakar keuangan untuk mencairkan beberapa uangnya. Molly ingin menggunakannya untuk berobat karena Molly terkena diabetes. Ernest bekerja menjadi seorang supir taksi, dan itu kali pertamanya Ernest melihat Molly. Ernest menghampirinya dan mengatakan bahwa Ernest adalah supir taksi dan tinggal dengan William. Terlihat tempat ini sudah tercampur dengan budaya orang kulit putih. Saat makan, Bill mengatakan ke Ernest bahwa ada seorang perempuan keturunan asli bangsa Osage, yaitu Molly. Dan kebetulan Ernest sudah bertemu dengannya siang tadi. Will memberitahu bahwa Molly tinggal bersama ibunya dan ibunya saat ini sedang sakit. Will meminta Ernest untuk mendekati Molly dan menikahinya karena Molly adalah pewaris tanah keturunan murni bangsa Osage. Ernest tidak begitu paham apa maksud dari ucapan Will. Namun Ernest memang sudah suka dengan Molly saat pertama kali melihatnya. Will berniat memadukan keluarga ini dengan keturunan murni bangsa Osage. Dengan cara itu, maka tanah dan uang akan mengalir ke kita dengan cara yang benar. Dan ini merupakan bisnis yang bagus, investasi jangka panjang sekaligus tidak menentang hukum. Ernest menjadi supir langganan Molly, mengantarnya kemanapun Molly pergi. Ernest juga pelan-pelan mulai mempelajari buku tentang
tentang bangsa Osage. Saat malam, Ernest beserta Byron dan temannya bernama Blackie pergi bersama. Mereka merampok pasangan Osage, lalu membawa hasil rampokannya untuk bermain judi. Bangsa Osage sangat kental dengan adat. Mereka sangat mempercayai tradisi dan memiliki tradisi yang unik. Molly membelikan Ernest sebuah topi untuknya. Molly juga mengajak Ernest untuk makan malam di rumahnya. Ibu Molly bernama Lizzie. Saat Ernest masuk ke rumah Molly, Lizzie terlihat tidak begitu suka dengan orang kulit putih. Saat makan, Molly memberitahu bahwa Molly tinggal bersama ibunya. Molly juga tidak bisa ikut makan bersama Ernest karena Molly memiliki penyakit diabetes dan harus menjaga pola makannya. Molly juga mengatakan bahwa Molly mengenal William sudah sejak Molly kecil. Dulu dia adalah teman ayah Molly. Mereka ngobrol dan terlihat Molly juga memiliki rasa dengan Ernest. Bahkan Molly juga mengajak Ernest ke gereja, di mana selama ini Ernest tidak pernah datang ke gereja. Seorang pria bernama Bill bersalaman dengan Ernest. Bill adalah orang kulit putih yang menjadi suami Minnie, adik Molly. Will melihat Minnie sangat pucat. Will menyadari bahwa Bill tidak mengurus istrinya dengan benar. Molly dan saudaranya membicarakan Ernest menggunakan bahasa mereka. Molly mengatakan bahwa Molly jatuh cinta dengan mata biru milik Ernest. Perempuan ini bernama Anna, kakak Molly. Anna adalah saudara Molly yang paling liar di antara mereka. Mereka semua menyadari bahwa laki-laki yang mendekati keluarga mereka cuma menginginkan harta mereka. Hingga pada suatu hari Ernest melamar Molly dan Molly menerimanya. Ernest mengatakan ke Will bahwa Ernest benar-benar mencintai Molly. Ernest merasa bahwa Molly adalah wanita terhormat. Lalu mereka melangsungkan pernikahan. Will menghampiri Minnie yang terlihat tidak sehat. Beberapa waktu kemudian, Minnie meninggal dunia karena sakit. Molly dan keluarga sangat sedih mendapati hal ini. Saat upacara pemakaman, Will mengatakan ke Ernest bahwa suami Minnie, yaitu Bill Smith, tidak mengurus Minnie dengan baik. Laki-laki itu hanya bermalas-malasan di rumah dan hidup dari harta Minnie. Saat Minnie sakit, Bill tidak mengurusnya. Hingga Minnie meninggal, Bill akan mengambil semua hak tanah dan wilayahnya. Bill juga pasti akan mengambil semua kekayaan saudara Minnie. Dia tidak akan puas hanya mendapat bagian dari Minnie. Saat ini Lizzie juga terlihat tidak sehat dan Lizzie tidak akan hidup lama. Will menegaskan ke Ernest agar Ernest berupaya untuk mendapatkan hak tanah dan wilayah dari keluarga Molly. Setelah Lizzie meninggal, hanya tersisa 3 keturunan, yaitu Anna, Molly, dan Rita. Ernest mengatakan bahwa Molly juga memiliki penyakit diabetes yang cukup parah. Ernest sering mengkhawatirkan kondisinya. Will mengatakan bahwa secinta apapun Ernest ke Molly, Molly tetap akan pergi. Dan Ernest harus mengupayakan semuanya agar warisan jatuh ke tangannya. Lizzie sangat tidak nyaman berada di rumah saat anaknya berkumpul, karena cucu Lizzie semuanya berkulit putih. Semua anaknya menikah dengan orang kulit putih. Lizzie melihat seekor burung hantu menghampirinya. Lalu Molly mendekati ibunya. Lizzie mengatakan bahwa barusan dirinya melihat burung hantu. Menurut apa yang Lizzie yakini bahwa itu menandakan umurnya tidak akan lama. Lizzie tidak mau ditemani oleh anak yang lain. Lizzie hanya ingin bersama Anna. Lalu Anna pulang dengan kondisi mabuk. Molly meminta Anna untuk tidak terus-terusan seperti ini karena ibunya sedang sakit. Anna juga tiba-tiba mendekati Byron dan mengatakan bahwa Byron adalah kekasihnya. Namun Byron menyangkalnya. Mereka bertengkar dan Ernest melerainya. Di sebuah tempat pengeboran minyak, seorang pria dibunuh oleh anak buahnya sendiri. Byron mengatakan ke Ernest bahwa semalam Charlie dibunuh di tambang minyak miliknya sendiri. Kemungkinan yang membunuhnya adalah istrinya sendiri. Semua dilakukannya untuk menguasai harta Charlie. Lalu Byron mengatakan ke Ernest bahwa sudah saatnya Ernest akan mengurus Anna.
Byron menjemput Anna yang ada di rumah Molly. Beberapa waktu kemudian, saat Molly sedang sarapan, seorang sheriff mendatangi Molly dan memberitahu bahwa Anna ditemukan meninggal di sungai. Molly dan Ernest mendatangi TKP untuk memastikan apakah itu Anna atau bukan, karena wajah Anna hancur hingga tidak bisa dikenali. Molly mengatakan bahwa ini memang benar jasad Anna. Hal ini membuat Molly benar-benar terpukul karena satu persatu keluarganya meninggal. Tetua suku Osage mengumpulkan semua keluarga membahas hal ini karena ada dua anggota suku mereka yang tiba-tiba terbunuh dengan cara yang mengenaskan. Tetua mengusulkan untuk menghubungi kepolisian Oklahoma dan mendatangkan detektif swasta dari tempat tersebut. Orang luar yang mendatangi tempat ini semuanya hanyalah parasit. Yang lama-kelamaan mereka akan mengambil tanah ini dari mereka. Will mengatakan bahwa Will mendukung sepenuhnya usulan tetua dan Will akan menyumbangkan $1.000 bagi siapa saja yang mengetahui pelaku pembunuhan Anna. Di sebuah tempat, Ernest dan Molly melihat Bill bersama Rita. Ernest bertanya apakah sekarang Bill Smith berpasangan dengan Rita. Hal itu sangat mencolok. Setelah menikahi kakaknya, sekarang mendekati adiknya setelah kakaknya meninggal. Bill memang benar-benar terlihat rakus harta. Ernest menemui tukang peti dan menyogok tukang tersebut agar tidak mengambil perhiasan yang dipakai oleh Anna. Kuasa hukum Anna menjelaskan bahwa Anna meninggalkan properti senilai $100.000 dan akan diwariskan ke semua keluarga kandung termasuk ibunya. Molly seringkali menangis karena merasa tidak ada yang benar-benar sayang dan peduli kepadanya kecuali bangsanya sendiri. Saat ini, Molly merasa diselimuti oleh orang-orang yang memperebutkan harta bangsanya. Seorang pria bernama Burn menghampiri Molly. Burn mengatakan dirinya adalah seorang detektif swasta. Seorang detektif swasta didatangi oleh orang tak dikenal dan dibunuh. Sheriff bertemu Molly dan mengatakan bahwa Byron telah mengantar Anna pulang ke rumah. Ernest juga meyakinkan Molly bahwa kakaknya tidak mungkin melakukan pembunuhan. Sheriff justru mencurigai Bill Smith, di mana Bill Smith menikah dengan Minnie dan setelah kematian Minnie, Bill Smith menikahi Rita, adik Minnie. Hal itu sangat mencolok dan pasti ada rencana di balik apa yang dilakukan Bill. Namun selama ini Bill Smith menjadi sangat sibuk karena menemani Rita mencari informasi di kota tentang pembunuhan Anna. Mereka melakukan penyelidikannya sendiri. Sheriff juga mengatakan bahwa Anna meninggal dalam keadaan hamil. Ernest menemui William dan memberitahukan hal ini. Will bertanya apakah Sheriff mencurigai Byron dan William. Ernest menegaskan tidak. Will meminta Ernest untuk memastikan semua orang bahwa keluarga Will tidak terlibat dengan pembunuhan ini. Will juga menegaskan ke Ernest untuk menghubungi Blackie dan memberinya tugas. Beberapa waktu kemudian Blackie dan teman-temannya membongkar makam Anna dan mencuri semua perhiasan yang dipakainya. Ernest menemui Blackie dan bertanya tentang hasil bongkaran makam. Ernest juga memberi tugas ke Blackie. Will ingin Bill Smith dan Rita dibunuh, dan Will menugaskan Blackie melakukan hal ini. Will akan membayar tinggi ke Blackie. Blackie tidak mau membunuh lagi. Lalu Ernest menambahkan hadiahnya, yaitu mobil pribadi milik Ernest. Beberapa waktu kemudian Blackie mengambil mobil milik Ernest dan Ernest membiarkannya. Molly bertanya ke Ernest apakah Ernest benar-benar mencintai Molly. Ernest menegaskan bahwa Molly adalah wanita terhormat dan Ernest benar-benar mencintai Molly. Di klinik, dokter mendatangkan sebuah obat khusus dan tidak semua orang mampu membeli obat ini, yaitu insulin. Dokter mengatakan bahwa William secara khusus membeli obat ini dengan sangat mahal untuk pengobatan Molly. Di suatu tempat, Blackie tertangkap polisi karena membawa mobil Ernest yang dilaporkan menghilang. Will mengajak Ernest ke sebuah tempat. Di tempat ini sudah ada Byron yang menunggu. Will meminta Ernest mengucap sumpah setia kepada Will. Will juga memukul Ernest karena Ernest melakukan kesalahan. Get up, sit over there. Are you challenged to lead your house? She's hired a private investigator. Will tidak pernah meminta Blackie mencuri mobil Ernest.
Ernest menegaskan bahwa itu untuk hadiah agar Blackie mau melakukan tugas. Namun Will tetap tidak menerima alasan tersebut. Blackie bisa saja bicara dan menyeret Ernest ke polisi. Semua rencana Will akan berantakan. Will menegaskan sekali lagi ke Ernest bahwa Ernest harus bisa mengontrol rumah tangganya sendiri. Semua kekayaan itu tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Semua harus mengalir ke keluarga Will. Di sebuah tempat, Detektif Byrne diserang dan dibunuh oleh orang tak dikenal. Will mendatangi sebuah tempat produksi minuman keras dan bertemu Kramer. Will meminta seseorang yang bisa membuat sebuah bom dan mau melakukan sebuah tugas untuk membunuh Bill Smith dan Rita. Lalu Kramer memanggil anak buahnya yang bernama John. Kramer menanyakan seseorang yang bernama Essie. John mengatakan bahwa Essie bersembunyi dan tidak ada seorang pun yang tahu di mana dia sekarang. Dokter mendatangi rumah Molly untuk menyuntikkan insulin, namun terlihat Molly sedang ketakutan. Molly meminta Ernest mengambil obat tersebut. Lalu Ernest meminta dokter menyerahkan insulinnya. Ernest yang akan melakukannya untuk istrinya. Molly mengatakan bahwa insulin tidak akan berguna. Ernest marah dan mencoba memberitahu Molly bahwa ini adalah sebuah obat dan bisa menyembuhkan Molly. Selama ini Molly terlalu percaya dengan dukun dan tradisi. Semua yang Molly percayai tidak akan membantu penyembuhan Molly. Karena tidak mau bertengkar terlalu lama, akhirnya Molly mau disuntik insulin oleh Ernest. Ernest juga berjanji ke Molly bahwa apapun kondisi Molly, Ernest akan mengurus Molly dan anak-anak. Will bertanya apa yang diperlukan Henry. Henry ingin membeli whisky dan senjata. Henry akan mendatangi seseorang yang mendekati istrinya. Namun Will melarangnya. Will menegaskan bahwa Henry tidak boleh melakukan sesuatu yang bodoh. Henry mendatangi sebuah toko dan memukul seorang pria. Henry meminta orang tersebut untuk menjauhi istrinya. Lalu Will dan Ernest menjemput Henry di kantor polisi. Ernest bertanya ke Will kenapa Will mengurus orang seperti ini. Will mengatakan bahwa Will mengasuransikan hidup Henry. Jika Henry meninggal sekarang, maka Will hanya mendapat beberapa uang asuransi dan Will akan rugi. Tahun lalu, Henry pernah mencoba bunuh diri, namun Will mencegahnya. Sesungguhnya Will tidak mengurus orang ini. Will hanya melindungi investasinya. Will juga mengatakan bahwa Henry adalah suami pertama Molly. Mereka dinikahkan secara adat di umur 15 tahun. Bangsa Osage tidak bercerai. Mereka hanya berpisah. Hal ini membuat Ernest sedikit terkejut karena Molly tidak pernah menceritakan hal ini ke Ernest. Will menegaskan untuk membiarkan Molly menyimpan rahasianya. Maka Molly juga akan membiarkan Ernest menyimpan rahasianya. Beberapa waktu kemudian Lizzie meninggal dunia. Hal ini semakin membuat Molly sangat terpukul karena saat ini hanya menyisakan Molly dan Rita dari keluarga mereka. Molly mengatakan ke Will bahwa detektif yang dibayar Molly mengatakan bahwa mereka akan menemukan pelaku pembunuhan Anna. Namun, sampai sekarang detektif itu tidak memberinya kabar. Will mengatakan bahwa pria itu membohongi Molly. Mereka hanya menginginkan uang Molly lalu kabur. Dan ternyata yang membunuh para detektif itu adalah Byron dan Ernest atas perintah Will agar para detektif itu tidak menyelidiki kasus ini. Will juga mengatakan ke mereka untuk meminta izin dan konsultasi ke Will jika ingin melakukan apapun. Karena banyak tanah keluarga Molly yang harus dikelola dengan benar. Will menegaskan hanya Will yang mampu memberikan nasihat ke mereka. Karena Will mendukung sepenuhnya Molly dan Ernest. Molly dan Ernest juga memberitahu bahwa Molly saat ini sedang hamil. Lalu Henry datang dan ingin berbicara dengan Will. Ernest menyadari sesuatu. Ernest bertanya ke Will, jika Henry masih suami Molly, maka dia memiliki hak atas keluarga Ernest. Will mengatakan benar sekali. Ernest mendatangi John dan mengatakan bahwa Will menyuruh John melakukan sebuah tugas, yaitu membunuh Indian bernama Henry. Will meminta John menembak kepalanya dan meninggalkan pistolnya agar terlihat seperti sebuah bunuh diri. Ernest membawa John bertemu Henry. Ernest bilang ke Henry bahwa John adalah orang yang menyelundupkan whisky. John bisa memberi whisky terbaik untuk Henry. Beberapa waktu berlalu, John dan Henry malah semakin dekat dan mabuk bersama.
John tidak tega membunuh Henry dari depan matanya. Akhirnya John menembak Henry dari belakang dan menghiraukan perintah Will. John menemui Ernest dan mengatakan bahwa John sudah melakukan tugasnya. John menyerahkan pistol ke Ernest. John bilang tidak mau lagi membunuh. Ernest mendatangi istrinya dan memberitahu bahwa Henry sudah meninggal. Molly bertanya Henry dibunuh atau bunuh diri. Molly memberitahu bahwa dulu Henry pernah mencoba bunuh diri. Ernest sudah tahu hal ini dari Will dan berpura-pura tidak tahu apa yang terjadi. Will marah ke Ernest karena John tidak melaksanakan tugas seperti apa yang direncanakan. Polisi akan menginvestigasi jasad Henry untuk mencari peluru di kepalanya dan mencari pelaku. Ernest mengatakan bahwa Ernest sudah menyuruh John seperti rencana, namun John mengacaukan semuanya. Mereka mendapati semua orang memasang lampu takut di depan rumahnya. Ada beberapa bangsa Osage pergi dari tempat ini karena takut. Will mendatangi toko dan mengatakan ke orang yang pernah dipukul oleh Henry. Polisi akan datang ke sini dan membawanya karena Henry hanya punya masalah dengannya. Namun pria ini tidak takut karena tidak merasa bersalah dan dirinya tidak akan pergi. Will gagal mengintimidasi orang tersebut. Beberapa waktu kemudian anak Molly lahir dan diberi nama sama dengan kakaknya, yaitu Anna. Di sisi lain, Molly merasakan penyakitnya makin membuatnya lemah hari demi hari. Pada suatu malam, Bill Smith mendapat kiriman sebuah bangkai anjing di depan rumahnya. Molly menemui Rita. Rita bertanya apa yang harus kita lakukan sekarang. Apakah Ernest mengurus Molly dengan baik? Molly meminta Rita untuk berhati-hati karena saat ini mereka dikelilingi oleh orang-orang yang berniat buruk pada keluarga mereka. Will menghampiri rumah Ernest. Will mengatakan bahwa Will akan pergi ke peternakan. Dan Will menugaskan Ernest untuk mencari Essie dan perintahkan Essie meledakkan rumah Bill Smith, membunuhnya beserta Rita. Ernest mengatakan bahwa Ernest tidak pernah melihat Essie dan tidak tahu orangnya. Namun Will tidak peduli dengan hal itu. Ernest bisa mencarinya dan bertanya ke siapa saja. Ernest mulai merasa tidak nyaman dengan kondisi ini, di mana Will benar-benar mengendalikan hidupnya. Ernest mendatangi John dan menyuruhnya mencari Essie atas perintah Will. Di rumah, Ernest meminta Molly untuk tidak keluar rumah bersama anak-anak. Saat mereka tidur, sebuah ledakan sampai ke rumah mereka. Ernest meminta Molly dan anak-anak berlindung di basement. Saat Ernest keluar, Ernest mendapati rumah Bill Smith hancur lebur. Rita dan Bill ditemukan tewas di dalam rumah. Pembantu mereka juga tidak luput dari insiden ini. Molly sangat marah mengetahui hal ini karena satu persatu keluarganya dibunuh oleh orang yang tidak diketahui oleh Molly hingga saat ini. Keesokan paginya, Will mendatangi lokasi dan rencananya berhasil menyingkirkan Bill dan Rita. Saat ini hanya tersisa Molly, dan itu adalah tugas Ernest. Will tidak melakukan apapun, namun semua kekayaan mereka akan mengalir ke Will. Beberapa waktu kemudian, Molly memutuskan untuk pergi ke Washington seorang diri. Walaupun kondisi badannya sangat lemah, Molly meminta Ernest untuk menjaga anak-anak di rumah. Di Washington, Molly menemui presiden. Molly mengatakan bahwa Molly adalah keturunan murni bangsa Osage, dan saat ini keluarga Molly satu persatu dibunuh oleh seseorang yang tidak pernah diketahui. Polisi setempat tidak melakukan penyelidikannya dengan baik. Molly meminta bantuan untuk mengusut kasus ini. Will meminta Ernest menyuntikkan insulin ke istrinya dicampur dengan sebuah obat khusus secara teratur setiap hari. Obat ini bukan racun namun obat yang memperlambat kerja insulin. Dengan demikian Molly akan lebih cepat meninggal dan tidak akan ada seorang pun yang mencurigai dengan hal ini. Terlihat Ernest sangat tidak nyaman dengan kondisi ini. Ernest benar-benar mencampur insulin dengan obat tersebut. Setelah beberapa waktu, anak Ernest mengalami batuk. Ernest menduga bahwa obat itu mempengaruhi ASI Molly dan membuat anaknya ikut sakit. Lalu Molly menitipkan anaknya ke saudara Molly agar kondisinya tidak makin memburuk. Semakin hari Molly semakin lemah.
Molly melihat seekor burung hantu masuk ke kamarnya. Molly mengingat ucapan ibunya bahwa itu pertanda kematian sudah dekat. Ernest masih terus menyuntikkan insulin ke Molly setiap harinya. Beberapa waktu kemudian seorang pria bernama Tom mendatangi rumah Ernest. Tom mengatakan bahwa dirinya dari Washington dan diutus oleh presiden, seorang detektif yang akan menangani kasus laporan dari Molly. Ernest kaget mendapati hal ini. Ternyata Molly datang ke Washington untuk menemui presiden. Ernest mengatakan bahwa istrinya sedang sakit dan sedang istirahat. Ernest meminta Tom untuk kembali saat Molly sudah baikan. Seorang pria Osage bernama John juga datang ke Fairfax. John adalah seorang intel dari Washington. Dia berpura-pura mencari keluarga. Ernest mendatangi Will dan mulai cemas. Ernest mengatakan bahwa detektif dari Washington mendatanginya, dan sepertinya mereka tahu sesuatu tentang pembunuhan yang terjadi. Will hanya meminta Ernest untuk tenang, semuanya akan terkendali. Para intel selalu mengawasi pergerakan Will dan Ernest. Tom menemui tetua Osage. Para tetua mengatakan bahwa dahulu mereka membunuh musuh-musuhnya, karena dulu para bangsa Osage tahu siapa musuhnya dan mereka bisa melihatnya. Namun sekarang mereka tidak tahu siapa musuh mereka, siapa yang harus mereka bunuh. Tom berjanji akan mengungkap kasus ini. Will mendatangi kantor asuransi dan akan mencairkan asuransi milik Henry. Namun permintaan Will ditolak. Will harus memperdebatkan asuransi tersebut ke wali Henry jika ingin mengambilnya. Hal ini membuat Will sangat marah. Kondisi Molly makin tidak bagus, dan Molly terlihat pasrah dengan penyakitnya. Ernest juga tidak tega melihat Molly seperti ini. Seorang agen penyelidikan mendatangi klinik. Mereka bertemu dokter dan menanyakan siapa yang mengautopsi jasad Henry dan kenapa jasad Henry dipotong-potong. Dokter mengatakan bahwa mereka mencari peluru yang ada di tubuh Henry namun tidak ketemu. Dokter juga meminta polisi menemui kuasa hukum Henry biar mereka yang menjelaskan. Tom mendatangi Will di barbershop. Dari semua informasi yang Tom dapat, Tom harus menemui Will karena Will adalah orang yang paling tahu. Will mengatakan bahwa kemungkinan pelaku pembunuhan yang terjadi di tempat ini adalah orang dari luar dan kemungkinan orang kulit hitam. Tom bertanya bagaimana dengan bangsa Osage yang lain. Diketahui selama ini sudah lebih dari 30 korban dari bangsa Osage meninggal akibat dibunuh dan tidak pernah diungkap. Apakah itu ulah orang kulit hitam juga? Namun Will tidak mau melanjutkan pembicaraan ini. Di bioskop, Will memberitahu Blackie bahwa polisi federal sedang di sini. Will meminta Blackie untuk pergi ke kota lain sementara waktu. Drum Ride adalah tempat yang bagus. Beberapa waktu kemudian Blackie merampok Drum Ride Bank dan ternyata polisi sudah menunggunya. Blackie tertangkap polisi lagi. Will membuka sekolah tari untuk Fairfax. Sekolah ini dibuat untuk umum agar membuat Will dinilai sebagai orang yang dermawan oleh bangsa Osage dan berjasa untuk Fairfax. Will juga mengatakan ke seorang pria bahwa nanti malam akan ada yang merampok tokonya. Berhati-hatilah. Lalu Will menemui Essie dan membayar sisa upahnya. Will juga meminta Essie untuk pergi dari tempat ini. Ada satu toko yang bisa dirampok Essie untuk menambah uang Essie. Will memberinya sebuah alamat. Setelah itu Essie dan kawan-kawan mendatangi sebuah toko. Stop, you thieving bastard! Pria yang diberitahu Will sudah siap menunggu mereka. Will melakukan hal ini untuk membunuh orang-orang yang bisa membawanya ke penjara. Semua pelaku pembunuhan dibunuh oleh Will dengan caranya sendiri, agar tidak ada lagi saksi yang mengarah ke Will. Tom mendatangi markas Grammer di mana markasnya sudah hancur dibakar, dan ternyata Grammer juga sudah terbunuh. Baron mendatangi Ernest dan membawanya ke Will. Will mengatakan bahwa Ernest harus menandatangani sebuah surat, di mana surat ini adalah pemindahan kuasa atas tanah milik Molly, karena Molly tidak akan hidup lama lagi. Dan sekarang polisi federal sedang memburu pelaku. Kemungkinan Ernest akan ditangkap polisi. Namun Will berjanji akan mengeluarkan Ernest. Ernest tahu apa maksud Will. Ernest ingin menolak tapi takut dengan pamannya.
Ernest menyadari bahwa selama ini pamannya hanya memanfaatkan Ernest untuk tujuannya sendiri. Will tidak pernah terlibat, hanya memberi perintah dan cuci tangan setelah semuanya beres. Di sisi lain, Tom terus memata-matai mereka. Kecurigaan Tom makin jelas bahwa semuanya mengarah ke Will. Di sebuah tempat, Tom berkumpul dengan para intel dan membahas keluarga William. Tom mengatakan bahwa Tom bertemu dengan seorang pria tua yang melihat Anna bersama Byron dan seorang pria bernama Kelsey masuk ke sebuah bar sebelum Anna terbunuh. Kelsey merupakan penyelundup obat dan whisky. Polisi menangkap Kelsey karena diduga terlibat dengan pembunuhan ini. Kelsey juga memberitahu bahwa Byron dan Ernest terlibat dalam pembunuhan bangsa Osage. Mereka juga melihat peternakan Will terbakar. Mereka menduga bahwa ini hanya akal-akalan Will untuk mengambil klaim asuransi atas peternakan tersebut. Will benar-benar orang yang sangat licik, merencanakan ini semua dan tidak mengotori tangannya sedikit pun. Ernest tidak tega melakukan hal ini terus-menerus ke istrinya. Ernest menuang obat ke dalam minumannya sendiri dan menyuntikkan insulin murni ke istrinya. Beberapa waktu kemudian, Ernest ditangkap oleh polisi federal. Tom meminta Ernest menceritakan pembunuhan Anna, Rita, dan Bill Smith. Namun Ernest tidak mau mengatakannya. Setelah beberapa waktu Ernest tidak mau berbicara, Tom memanggil Blackie untuk masuk ke ruangan. Hal ini membuat Ernest terpojok. Ernest meminta Tom memberi waktu untuk berbicara dengan Blackie. Blackie menegaskan bahwa Blackie sudah mengatakan yang sebenarnya ke polisi. Biar bagaimanapun Blackie akan tetap dipenjara seumur hidup. Blackie tidak percaya omong kosong Will yang akan membebaskannya dan sudah tidak peduli dengan urusannya. Di sisi lain terlihat Will mendatangi kamar Molly. Will mengatakan ke Molly agar tetap kuat, dan itu dilakukan hanya untuk sebuah formalitas. Tom menegaskan ke Ernest bahwa Will memperdaya banyak orang untuk kepentingannya sendiri. Will memanfaatkan Ernest karena watak Ernest yang rakus. Tom hanya ingin tahu apakah dalang dibalik ini semua adalah William. Tom bertanya siapa yang membunuh Henry. Polisi mendatangi John dan menangkapnya. Awalnya John tidak mengaku. Lalu Tom memanggil Ernest masuk ke ruangan, dan hal ini membuat John tidak bisa membuat alasan lagi. Polisi mendatangi rumah Molly dan terlihat Molly sekarat. Mereka membawa Molly ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Ernest akan mengatakan semuanya ke Tom, namun Ernest butuh perlindungan karena Ernest yakin Will tidak akan tinggal diam. Beberapa waktu kemudian Will ditangkap untuk menjalankan sidang. Tom meminta Ernest untuk bersaksi menguatkan dugaan polisi terhadap William. Di sisi lain, Molly sudah semakin membaik kondisinya. Ernest masuk ke ruang sidang menjadi saksi yang akan melawan kuasa hukum William. Sebelum Ernest berbicara, kuasa hukum Will meminta hakim mengizinkan berbicara dengan Ernest. Hal ini membuat kegaduhan di dalam ruang sidang. Hakim memutuskan untuk menunda sidang ini. Tom membawa Ernest bertemu Molly di sebuah tempat. Ernest meminta maaf atas semua yang sudah terjadi. Byron memberitahu Ernest bahwa semua keluarga ingin bertemu dengan Ernest malam ini. Ernest mendatangi rumah Will di mana semua orang meminta Ernest untuk tidak melibatkan Will. Jika Ernest melakukan hal itu, maka Ernest sama saja membunuh pamannya sendiri. Istri Will juga memohon ke Ernest jika Will dipenjara, maka Will akan mati di sana. Kuasa hukum Will meminta Ernest untuk tidak bersaksi. Kuasa hukum akan membuat seolah-olah Ernest dipaksa mengaku oleh polisi. Ernest mendapati pilihan yang sulit. Jika Will tidak dipenjara, maka Ernest lah yang akan dipenjara seumur hidup, dan Will pasti akan menghabisi istrinya dan merebut hartanya. Molly bertanya ke Ernest apa yang terjadi sekarang. Ernest mengatakan bahwa kuasa hukum Will meminta Ernest tidak bersaksi di pengadilan. Molly hanya meminta. Sudah waktunya Ernest mengatakan yang sebenarnya. Molly juga bertanya obat apa yang dicampur dengan insulin. Molly mengetahui bahwa insulinnya dicampur. Dokter mengatakannya ke Molly. Ernest tidak kuasa menjawabnya. Ernest dibawa lagi ke pengadilan oleh Tom. Kelsey menjadi saksi di mana Kelsey dibayar $600 oleh William untuk melakukan pembunuhan terhadap Anna, dan Byron membantunya. Beberapa waktu kemudian anak Ernest meninggal dunia karena sakit.
Tom memberitahu Ernest tentang hal ini. Ernest benar-benar tidak percaya bahwa anaknya yang bernama Anna meninggal. It's Anna, ain't it? There's no easy way around it. They took my baby. God bless you, son. Your loss. Ernest mendatangi pemakaman anaknya. Molly menemui Ernest tanpa sepatah kata pun lalu pergi. Lalu Ernest menghampiri William. Ernest mengatakan bahwa dirinya tidak akan membiarkan Will menyakiti Molly dan anak-anak lagi. Ernest berubah pikiran dan akan tetap bersaksi untuk polisi. Will meminta Ernest untuk berpikir lagi. Jika Ernest melakukan hal itu, maka semua rencana Will selama ini akan gagal dan keluarga mereka tidak akan mendapat tempat di bangsa Osage. Jika Ernest tetap memaksakan untuk bersaksi, maka bangsa Osage tidak akan percaya dengan Ernest. Karena selama ini Will adalah orang yang berjasa untuk Fairfax dan bangsa Osage. Ernest meminta maaf ke Will. Ernest hanya ingin melindungi keluarganya, dan Ernest tidak akan menyesal melakukan ini. Ernest benar-benar bersaksi dan mengatakan semua kebenaran di depan para juri dan hakim. Terlihat Molly juga menghadiri persidangan ini. Ernest mengatakan bahwa semua pembunuhan ini sudah direncanakan bahkan sejak Ernest belum datang ke sini. Will meminta semua anaknya dan keluarganya menikah dengan bangsa Osage murni dan pelan-pelan mengambil harta mereka. Will mengatur semua anaknya untuk rencana ini. Ernest menyadari hal ini saat Will meminta Ernest menandatangani peralihan hak milik jika Molly meninggal. Anna dibunuh oleh Kelsey dan Byron atas perintah Will. Bill Smith dan Rita juga dibunuh oleh Essie atas perintah Will. Dan Molly juga akan dibunuh oleh Ernest atas perintah Will. Namun, Ernest menegaskan bahwa Ernest tidak bisa melakukan hal itu. Ernest mengakui ini semua karena Ernest tidak mau Will menyentuh Molly dan anak-anaknya lagi. Karena Ernest mencintai keluarganya. Di akhir cerita setelah persidangan, Molly menemui Ernest. Molly bertanya apakah benar apa yang dikatakan Ernest di pengadilan. Ernest sudah mengatakan sebenar-benarnya di pengadilan. Ernest meminta maaf ke Molly atas semuanya. Ernest tidak mau Will mengganggu Molly lagi. Molly tidak mengatakan apapun ke Ernest dan mengucapkan selamat tinggal. Di sebuah panggung acara diberitakan bahwa kasus pembunuhan bangsa Osage telah berakhir. Para dokter yang membantu Will tidak dituntut oleh pihak berwenang. Byron dinyatakan bersalah karena menjadi kaki tangan William dan dihukum seumur hidup penjara. Ernest dan Will juga dinyatakan bersalah dan dihukum penjara seumur hidup. Semua orang yang terlibat dalam kejahatan William dihukum seumur hidup penjara. Setelah Molly menceraikan Ernest, Molly hidup dengan suami baru bernama Jacob dan wafat pada tanggal 1 Juni 1937 karena diabetes. Dan dalam laporan polisi tidak dituliskan bahwa itu adalah kasus pembunuhan. Molly dimakamkan di samping makam ayah, ibu, dan anaknya. Dan berikut adalah penjelasan singkat inti dari film ini. Film ini diambil dari sebuah buku karya David Grant. Dan film ini berdurasi 3 jam 20 menit untuk keseluruhan filmnya. Dengan durasi yang sangat lama, film ini tidak membuat bosan karena ceritanya sangat menarik. Inti dari film ini adalah penjajahan modern yang terjadi, di mana memadukan suku untuk masuk ke dalam ruang lingkup bangsa Osage dan mengambil apa yang mereka miliki dengan segala cara. Mereka menikah, memiliki anak, dan semua dilakukan hanyalah sebuah formalitas untuk tujuan besar, yaitu menguasai apa yang bangsa itu miliki secara perlahan. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Silahkan tulis di kolom komentar.